Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafi Azikri Yusran. Pada siang yang cerah hari ini akan memulai video saya yang pertama kali ini, yang mana video tersebut bertema review singkat tentang perjalanan kehidupan demokrasi di Republik Indonesia ini dari awal kemerdekaan Indonesia sampai saat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya bahas pada topik yang pertama, yaitu adalah demokrasi pada masa pemerintahan Indonesia. Yaitu pemerintahan itu adalah masa revolusi kemerdekaan Indonesia yang telah berjalan dari tahun 1945 sampai tahun 1959. Pada masa itu, Indonesia pada waktu itu masih harus sibuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan mereka dari gerakan-gerakan agresi Belanda dan semacamnya. Pelaksanaan demokrasi pada masa itu hanya berfokus pada interaksi politik di dalam parlemen Indonesia dan juga berfungsinya pers yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Namun, walaupun demokrasinya hanya sebatas itu, memang karena presiden sedang memusatkan energinya bersama rakyat untuk bersinergi mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan mereka dari gerakan-gerakan negara lain. Tapi hal-hal yang mendasar tentang perkembangan politik dan demokrasi Indonesia sampai ke depannya telah diletakkan dalam sistem tersebut. Di antaranya adalah pemberian hak-hak politik yang secara menyeluruh, lalu pembatasan kekuasaan presiden yang awalnya memiliki kemungkinan untuk menjadi diktator dibatasi oleh KNIP, serta dimungkinkannya pembentukan partai-partai politik dengan melalui maklumat wakil presiden. Selanjutnya kita akan bahas tentang demokrasi pada masa pemerintahan terpimpin, demokrasi terpimpin maksud saya, yang mana telah berjalan dari tahun 1959 sampai tahun 1965. Pada masa ini, Presiden Soekarno membentuk suatu dekret, yang mana dekret itu nantinya akan dinamakan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Di antara isi dekret itu adalah Presiden membubarkan Dewan Konstituante dan merujuk kembali kepada UUD, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ini isi dekretnya ya. Namun karena isi dekret tersebut, masa demokrasi terpimpin ini malah dibilang sebagai masa suram demokrasi di Indonesia. Mungkin masa paling suram menurut orang. Karena pada isi dekret ketiganya adalah Presiden mewujudkan kehendaknya sebagai presiden itu adalah sebagai institusi yang paling berkuasa yang bersifat otoriter, yang mana isi dekret yang ketiga tersebut sangat jauh dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi universal. Maksud saya adalah, menurut pandangan Soekarno, isi dekret ketiga itu adalah sistem demokrasi terpimpin yang dia maksud adalah demokrasi dengan kehendak presiden sebagai institusi kepemimpinan tertinggi dalam pemerintahan Indonesia, yang mana itu menurut hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan dalam perwakilan. Karena itulah masa itu dinamakan masa suram demokrasi di Indonesia. Dua masa yang telah saya jelaskan ini tergabung dalam satu masa namanya Orde Lama, pemerintahan Soekarno. Yang ketiga adalah demokrasi pada masa pemerintahan Orde Baru. Era pemerintahan pada masa Soeharto ini dikenal sebagai Orde Baru dengan demokrasi yang namanya demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD
tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Waktu itu rakyat percaya akan pemerintahan ini atas dasar beberapa hal. Salah satunya adalah Soeharto dipercaya sebagai tokoh besar yang akan menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan. Sistem pemerintahan pada zaman ini hampir mirip-mirip dengan sistem pemerintahan pada zaman demokrasi terpimpin, yaitu menjadikan presiden sebagai institusi atau pemegang kekuasaan politik tertinggi Indonesia yang bisa mengatur semua lembaga-lembaga pemerintahan suprastruktur dan infrastruktur. Semuanya bisa diatur oleh presiden. Namun pada kenyataannya pelaksanaan demokrasi yang menjadi inti pembicaraan kali ini, pelaksanaan demokrasi pada masa ini terbilang tidak sesuai, sangat tidak sesuai dengan nilai universal yang tadi. Yang artinya demokrasi Pancasila yang mereka katakan itu sama saja dengan kediktatoran. Apalagi banyak korban-korban dari kekejaman kediktatoran pemerintah ini yang telah gugur pada zaman ini ya. Dan puncak sejarah demokrasi pada masa ini adalah adanya kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998 karena adanya kasus rasial bangsa Tionghoa yang ada di Indonesia. Pemerintahan ini telah berjalan dari tahun 1965 sampai tahun 1998. Perbandingannya antara Orde Lama dan Orde Baru sebenarnya mirip-mirip saja. Antara Orde Lama dan Orde Baru itu sama-sama otoriter. Oke. Selanjutnya untuk demokrasi pada masa pemerintahan yang paling akhir di Indonesia ini, yaitu masa reformasi. Reformasi ini telah berjalan dari tahun 1998 sampai sekarang. Era reformasi dimulai dengan diangkatnya B.J. Habibie sebagai Presiden Negara Republik Indonesia setelah lengsernya presiden sebelumnya Soeharto yang telah menjabat selama 32 tahun. Terdapat indikator-indikator pelaksanaan demokrasi pada masa ini, yaitu adalah diberinya kebebasan pers, berlakunya sistem multipartai. Oke, itu saja ya. Sedangkan karakteristik demokrasi pada masa reformasi ini adalah pemilihan umum lebih demokratis daripada sebelumnya, lalu adanya kekuasaan dari pemerintahan pusat sampai daerah, lalu adanya pola rekrutmen politik yang terbuka, serta hak dasar warga negara yang terjamin. Reformasi pada zaman reformasi ini, menurut sebagian pengamat politik, telah mencapai puncaknya demokrasi ini, telah mencapai puncak kesempurnaannya, kebagusannya ya. Namun ada sedikit tambahan yang bisa saya sampaikan dulu. Pada kurun waktu tahun 2009 sampai 2019, walaupun menurut sebagian orang demokrasi pada saat ini mengalami kebablasan, berlebihan demokrasinya, tapi Indonesia sebenarnya mengalami penurunan sikap demokrasi. Hal ini karena faktor-faktor penurunan demokrasi masyarakat Indonesia mengalami peningkatan yang pesat setiap periode 5 tahunnya, 2009 sampai 2014, 2014 sampai 2019. Faktor-faktor penurunan tersebut adalah masyarakat takut berbicara tentang masalah-masalah politik, takut akan penangkapan semena-mena oleh aparat hukum hanya karena kritikan, saran, aspirasi dan segala macamnya, takut ikut organisasi yang berkaitan dengan sosial dan politik, serta takut melaksanakan ajaran agama mereka sendiri di wilayah mereka. Dan ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh SMRC, yaitu adalah saya lupa panjangannya. Menurut laporan Burhanuddin Muhtadi tahun 2020, Burhanuddin Muhtadi adalah Direktur Eksekutif IP, Indikator Politik Indonesia, serta dosen prodi Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah dan universitas yang lain.
serta dia juga termasuk pengamat politik. Isi laporannya adalah penurunan aktifnya kegiatan dan sikap demokrasi masyarakat, seperti yang mana itu adalah faktor-faktor yang telah saya jelaskan sebelumnya, itu mengalami kenaikan yang pesat. Yang dalam hitungan kasarnya itu kenaikan rata-ratanya sebesar 234% selama kurun waktu satu dekade ini, 2009 sampai 2019. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia saat ini dari tahun 2009 sampai 2019 makin takut untuk membicarakan masalah politik, menyampaikan kritik, saran, pertanyaan, aspirasi kepada pemerintah. Dan itu disebabkan oleh banyak faktor-faktor yang lain, yaitu aparat hukum yang sering menangkap, memproses, dan mengeksekusi hukuman kepada kebanyakan orang yang berpihak oposisi yang menyampaikan kritikan, saran, pertanyaan, apapun aspirasi terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah baik yang pusat dan daerah. Dengan mudahnya semena-mena penangkapan tersebut. Yang maksud saya tidak selalu diproses dengan matang-matang, dengan prosedur seharusnya, dan tanpa melalui hukum banding, dan langsung divonis dengan gampangnya, tanpa proses pengadilan yang panjang sesuai prosedur. Dan hal ini diperparah dengan kasus-kasus pelanggaran hukum yang ringan ataupun yang berat, yang eksekusi vonis hukumannya banyak sekali yang tak sebanding secara adil dengan kasus-kasus pelanggaran hukum yang lain. Itu kalian sudah tahu maksud saya kasus-kasusnya kayak mana. Dan perbandingan tersebut lebih berlebihan oleh berbagai kalangan rakyat Indonesia. Satu lagi, penurunan sikap demokrasi ini juga dipengaruhi oleh takutnya masyarakat, waspadanya masyarakat akan kehadirannya yang namanya buzzer pemerintah, yaitu akun-akun sosmed yang bertugas, yang dibayar untuk membela kebijakan kinerja pemerintah. Ketika mereka menyampaikan kritik dan saran, masyarakat kebanyakan dibilang HTI, radikal, teroris oleh orang-orang tersebut, orang-orang buzzer bayan tersebut. Dan lebih parahnya tuh, ketika menyampaikan kritik tersebut malah dibalas oleh orang-orang tersebut dengan membuka aib-aib sang penyampai kritik, hal-hal privasi, sehingga orang masyarakat tadi merasa tak nyaman, merasa tidak aman untuk menyampaikan aspirasinya dimanapun lagi. Oke, sekian itu yang bisa saya jelaskan mengenai review singkat tentang perjalanan kehidupan demokrasi Indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.